Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa min Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadratul habaib asyrafa wal asatidzah al-fudala wal hadirul a'izza, segenap para habaib min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para pewaris intisab darah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidzah yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, wabil khusus aktivis Majelis Maulid Arba'in, dan juga segenap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini melalui streaming. Semoga insyaallah semua kita mendapatkan keberkahan dari malam yang mulia ini. Semoga insyaallah setiap kita yang hadir diberikan oleh Allah berbagai macam kebaikan. Ya maulidal Mustafa yali maqamak azim, asa bijahin nabi yahsul shifa lissaqim, kulu bisidqil laja ya rabbana ya karim, jud bil awafi wa badir bis shifa lil kalim. Semoga Allah berikan kesembuhan atas semua penyakit yang ada pada diri kita. Allah angkat penyakit dari dalam diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai saat ini. Wabil khusus juga penyakit-penyakit batin, semoga Allah jauhkan dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanal kiram, qumtu imtithal amr. Ini tertibnya panitia yang ngatur penceramahnya. Di dalam jadwal saya berdiri, seyogianya masih banyak yang lebih pantas. Ada Ketua Rabitatul Alawiyah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, ada guru-guru kita yang lain, ada Khinal Fadil, Al-Habib Idrus Rafiq bin Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab. Semua saya mohon pamit dan izinnya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Hari ini kita diajak untuk terus mengenal Nabi besar Muhammad, untuk lebih kenal tentang siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari demi hari, seyogianya selama 40 hari 40 malam, semakin kita kenal, semakin kita dekat dengan Nabi besar Muhammad. Dan salah satu jalan terbaik untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan dari awal tadi kita membaca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita baca salawat sallallahu alaihi. Mudah-mudahan itu jadi sarana sebagaimana yang dijanjikan oleh beliau, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Dalam hadis yang lain, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Paling dekatnya kalian denganku nanti hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepada aku. Dalam hadis yang lain, paling dekatnya kalian denganku nanti yaumul qiyamah yang paling bagus akhlak dan budi pekertinya. Kata para ulama, ini jalan. Siapa yang kepengen bertambah hari bertambah baik akhlaknya, siapa yang kepengen bertambah hari bertambah bagus budi pekertinya, jalan tercepat adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad bakal dekat sama Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi ngomong, orang yang paling bagus akhlaknya. Seolah Nabi membukakan jalan bagi kita, siapa yang kepengen bagus akhlak budi pekertinya, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di hari-hari seperti ini harus kita gali, harus kita lihat. Tadi malam kita dengar bagaimana guru besar kita Al-Habib Umar bin Alwi As-Segaf menerangkan tentang sifat-sifat mulia Nabi besar Muhammad. Semua dikaji sedemikian rupa. Bagaimana bentuk khalqiyahnya, fisiknya Nabi Muhammad.
Kita baca dalam maulid-maulid. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya Nabi seperti huruf alif, saking mancungnya. Kita baca huruf apa? Tapi itu kok huruf apa lah hidung itu? Mimiul fami, mulutnya bundar, indah, cantik. Kita mulut kita. Nuniul hajib, alisnya seperti huruf nun, bentuknya indah. Ini baru dari wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur terpancar dari wajahnya Nabi Muhammad. Bahkan nur ini sebelum pindah kepada Nabi Muhammad, tatkala ada pada Abdullah ayahnya Nabi, sampai membuat semua wanita di zaman itu tergila-gila kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai digoda Sayyidina Abdullah. Dijawab oleh Sayyidina Abdullah, fa'ammal haram fal mautu dunahu. Kalau untuk melakukan perbuatan yang haram, lebih bagus aku mati. Dan kemudian setelah itu, tatkala menikah dengan ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahaya itu sudah berpindah, semua wanita melihat hal tersebut, melihat Sayyidina Abdullah tidak seperti biasanya. Ditanya oleh beliau, kenapa kemarin ente tergila-gila sama anak? Kemarin ente tergila-gila kepada saya. Kenapa sekarang berbeda sikap kalian kepada saya? Karena yang kami dapati kemarin tidak ada pada dirimu sekarang. Apa kau sudah menikah? Sudah menikah. Begitu wanita-wanita yang banyak menyesal ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan ibunda Nabi besar Muhammad, Sayyidatuna Aminah binti Wahab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana keberaniannya Nabi Muhammad. Fakana asya'un nas, tidak ada yang lebih berani dari Nabi Muhammad. Dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tadi maktubnya beredar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah duel tanding dengan seorang yang bernama Amr bin Abdul Wud. Ini jago duel, umurnya 80 tahun. Orang yang tangguh luar biasa. Sayyidina Ali umurnya belum 30 tahun. Ini Amr bin Abdul Wud bisa menyeberangi parit khandak yang dibuat oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Saking jagonya, kudonya pacak nyebrang. Pacak nyeberangi parit yang seyogianya tidak bisa diseberangi oleh siapapun. Sampai di sana, kemudian dia menantang. Mana? Siapa yang berani pada saya? Siapa yang berani nyambut seruan saya? Mana siapa yang berani nantang duel sama saya? Semua sahabat tahu siapa ini Amr bin Abdul Wud. Penduel tangguh, sehingga semua terdiam. Dan terdiam sebagian di antara mereka menunggu perintah dari Nabi Muhammad. Sayyidina Ali langsung berdiri. Siapa yang menyambut tawaran Amr, kata Rasulullah. Sayyidina Ali orang yang pertama berdiri. Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali innahu Amr. Wahai Ali, itu Amr. Jangan main-main, itu Amr. Sayyidina Ali duduk kembali. Duduk Ali, duduk. Lagi dia mengolok-olok seraya mengatakan, katanya kamu ini kalau menang sama aku masuk surga, aku masuk neraka. Mana? Cepatlah, yang mana yang sudah rindu sama surga? Karena aku sudah rindu sama neraka. Dia nantang luar biasa. Sayyidina Ali ditanya lagi oleh Rasulullah, ada yang nyambut tawarannya? Sayyidina Ali berdiri kembali. Saya ya Rasulullah. Duduk Ali, innahu Amr. Duduk kembali Sayyidina Ali. Sampai yang ketiga, akhirnya Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah dan diletakkan tangannya oleh Rasulullah di dada Sayyidina Ali, dipakaikan baju perangnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau sudah mengambil Ubaidah bin Al-Harith, sepupu Rasulullah. Dan engkau sudah mengambil pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib. Ubaidah bin Al-Harith wafat pada peperangan Badr. Kemudian Sayyidina Hamzah wafat pada perang Uhud. Maka jangan kau ambil Ali dalam peperangan ini. Didoakan oleh Rasulullah. Dan kemudian setelah itu melompat Sayyidina Ali menghadapi Amr. Ditanya sama Amr, siapa ente? Siapa anda wahai anak muda?
Saya Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Amr, jangan. Yang lain mah. Carikan yang tua dikit, yang besar dikit. Karena ente ini tidak baca, anak bisa. Abah ente itu kawan anak. Abah ente sohib anak. Abah ente itu banyak berbuat baik sama anak. Saya tidak mungkin membunuhmu. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, saya mungkin membunuhmu. Saya mungkin membunuhmu selama kau belum masuk Islam. Dikasih tawaran 3 oleh Sayyidina Ali. Kau masuk Islam, tidak mungkin kata. Kau bayar upeti, tidak mungkin. Kalau macam itu kita perang. Tapi sangatnya kau turun dari pucuk kuda kau. Nak kadang kita nak pegang aku di bawah kau di pucuk kuda. Maka kemudian ini hebatnya. Kalau kesatrianya orang-orang Arab itu, begitu ditantang turun dia, langsung ditebas di kaki kuda. Artinya balik, tapi tidak balik. Sudah kuda tidak ada lagi. Kemudian dimulai perang tanding. Hampir 1 jam perang tanding ini berlangsung. 1 jam. Sampai debu berterbangan. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam peperangan tersebut. Sampai kemudian terdengar suara takbir dan debu hilang. Para sahabat bertakbir melihat Sayyidina Ali yang sudah membelah 2 malang. Malang. Dibelah oleh Sayyidina Ali, Amr bin Abdul Wud. Dan kemudian Sayyidina Ali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu Sayyidina Ali ditanya, "Man asja'un nas?" Setelah Rasulullah, siapa yang paling berani? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun kau wahai Ali, saya hanya seorang muslim biasa. Luar biasa. Bagaimana mereka saling mengangkat, saling memuliakan. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan. Semua bersumber dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan inilah yang kita harus ambil begitu banyak pelajaran dari kehidupan Nabi dan para sahabatnya, bahwa Nabi dan para sahabatnya hidup dengan berbagai macam perilaku-perilaku mulia, termasuk di dalam memperjuangkan hak-haknya. Jadi sekarang kalau yang kita lihat terjadi di Rempang, di Rempang ini bukan masalah konflik tanah, bukan masalah konflik tanah. Kalau konflik tanah itu ente punya sertifikat, anak punya sertifikat, namanya konflik. Tapi ini pengambilan hak umat secara zalim. Dan ini penting untuk disikapi, bahwa setiap kezaliman itu zulumat yaumal qiyamah. Jadi tujuan kita sekarang ini mengingatkan, wahai para pelaku kezaliman, jadilah, jangan kelewatan. Zalim, perbuatan zalim hatta alal hayawan haram. Menzalimi siapapun, bahkan terhadap hewan haram, apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar." Jangan kalian kira bahwa Allah Ta'ala lupa terhadap perbuatan pelaku-pelaku kezaliman. Tidak ada yang dilupakan sama Allah. Semua ini ditakhir oleh Allah, ditundakan oleh Allah. Dia dan akan melihat para pelakunya nanti kelak pada saat mata-mata terbelalak. Kalau mata kaki terbuka kaki yaumil qiyamah, tidak baca lagi gitu. Semua kita akan melihat apa yang kita perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bakal nyingok liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Semua mata terbuka. Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada kemungkinan 3 kalau sampai Allah tidak membalas para pelaku kezaliman. Kalau ada orang berbuat zalim, apalagi seperti yang kita saksikan saat ini,
tidak dibalas oleh Allah, kemungkinannya 3 dan 3-tiganya mustahil. Dalam kitab Tafsir Marah Labid Al-Imam Nawawi Al-Badri mengatakan, yang pertama Allah lupa, itu tidak mungkin. Kalau Allah lupa terhadap pelaku kezaliman, mungkin tidak dibalas, itu mustahil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu, tidak mungkin Allah lupa. Pelaku kezaliman pasti dibalas oleh Allah, karena Allah tidak punya sifat lupa. Yang kedua, Allah ridha terhadap perbuatan zalim, itu juga mustahil. Bahkan Allah mengharamkan zalim atas dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Maka orang yang melakukan perbuatan zalim tidak mungkin mendapatkan ridha dari Allah terhadap perilaku zalim. Yang ketiga, Allah tidak mampu membalas perilaku kezaliman itu, dan ini juga mustahil. Maka pelaku kezaliman, kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ini ayat kabar gembira buat mereka yang dizalimi tapi tidak mampu membalasnya. Tunggu sabar, tunggu. Sekarang belum pacak balas ya, baru pacak nonton, numuk bedado kita nontonnya. Jengok di handphone tuh, kasih umum nak ngomong apa kita, nak buat apa, nyenjuk makan lagi dilapor ke wong, nyiapkan pasokan logistik, bahkan untuk menolong umat Nabi besar Muhammad yang kelaparan, bisa dilapor ke saat ini. Jadi bagaimana caranya? Sabar. Ada kabar gembira dari Allah, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Tenang baik, insyaallah pada waktunya mereka sedang memperbesar bandul kezalimannya. Mereka sedang memperbesar bandul ini yang terus berayun dan satu waktu akan menghantam mereka sendiri. Maka itu banyak-banyak berdoa. Tidak ada jalan pintu kita untuk minta tolong kepada Allah kecuali lewat Nabi besar Muhammad. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kahul usdu fi ajamiha tajimi walan tara min waliyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira mustadimi. Kama qala sahibul burdah Al-Imam Al-Busiri, bahwasanya orang-orang yang bersama Rasulullah walaupun diuntalkan di hutan adu singonya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi pintu kita sekarang yang belum pacak membantu apapun, yang pertama kalau nge-share berita yang pasti-pasti, jangan nganget ke ngumep kerado beda keruan. Kafa bil mar'i kadziban ayyaqula bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dianggap pembohong kalau dia berkata nyampaikan apapun yang dia dengar, tidak cross check lagi. Kalau zaman sekarang seseorang cukup disebut pembohong kalau dia men-share berita, sharing tanpa disaring. Nah, banyak sekarang. Ini kejadian sedang terjadi, saudara-saudara. Di Papua sekarang terjadi pelarangan. Berita 15 tahun lalu diupdate lagi sekarang. Nah, jadi semua harus disaring. Semua harus yang kedua, banyak-banyak doakan. Pintunya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan pertolongan dari Allah dengan datangnya lahirnya Nabi Muhammad. Beliau miftah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi inna fatahna laka fatham mubina. Nabi kita miftah, dibuatkan oleh Allah. Pintu kemenangan kita ada lewat Nabi besar Muhammad. Pintu kemenangan disiapkan oleh Allah lewat Nabi kita Nabi besar Muhammad. Dan bulannya saat ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Pintu kemenangan itu ada di hadapan kita. Banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Banyak-banyak kita hadirkan Rasulullah di rumah-rumah kita.
banyak-banyak kita ajarkan anak-anak kita untuk semakin dekat sama Rasulullah. Banyak-banyak kita update dan upgrade. Berita-berita tentang Rasulullah di rumah-rumah kita, termasuk di acara-acara kita. Hati-hati. Zaman ini sekarang zaman fitnah yang luar biasa. Tadi malam kita dengarkan guru-guru kita bicara bagaimana fitnah ini bahkan kepada ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah kenabian, rumah-rumah anak cucu Nabi sekarang jadi sasaran-sasaran fitnah. Nah, maka itu saya menghimbau semua yang berintisab kepada Nabi Muhammad, jaga rumah-rumah kita. Para muhibbin, ayo sama-sama kita doakan. Semoga insya Allah kebersamaan kita di Maulid ini membuat nanti kelak kita bersama di telaganya Rasulullah. Nanti yang bakal bagikan banyu dari telaganya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ahlul kisah, dan anak cucu Nabi Muhammad. Yang dapat minum dari telaga itu adalah para muhibbin, pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad, yang sekali minum dari telaga tersebut, syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada, satu segukan yang kalau kita minum dari telaga tersebut tak bakal lagi pernah merasa kehausan selama-lamanya. Makanya minta sama Allah Ta'ala di hari-hari, di malam-malam ini, duduk kita di majelis ini banyak-banyak husnudzan, banyak-banyak berprasangka baik kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada para habaib kita yang di depan ini. Jangan kaget dikit-dikit kritik, lemak nih Ustaz di pucuk itu, sajiannya banyak, ada apa ini, ada susu kapulago, ada gonjing, ada ini, kami di bawah. Inilah nasibnya kata Ustaz Aman kalau orang punya ilmu. Jadi husnudzon, banyak-banyak husnudzon. Bisa jadi kabulnya acara ini bukan karena yang di depan, tapi yang di ujung, di pojokan sana. Makanya minta sama Allah di hari-hari ini segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tukfa hammuk, yughfaru dzambuk, wa yuqda dainuk. Segala sumpah kita hilang, dosa kita diampuni, utang kita lunas, masalah. Ngapa aminnya kencang ini? Banyak utang kan? Segala masalah kita beres insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada di Rempang, yang kena musibah saat ini di Maroko, di Sudan, di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah jaga para habaib kita, guru-guru kita, para ulama kita, dan semoga insya Allah tidak keluar kita dari acara-acara maulid seperti ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, dan semua apa yang kita inginkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wa ansuril muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salahihi salahul lil Islam wal muslimin. Allahumma wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا سحا طبقا عما دائما. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.